Beberapa orang yang datang ke hidup aku selalu buat aku bertanya-tanya, kenapa ya harus orang ini? Kenapa ya harus dia? Apa ya alasannya? Mungkin karena aku takut kali ya. Aku trust issue. Takut kalau hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu terjadi lagi di masa sekarang. Takut ditinggalin, takut dikecewain. Karena rasanya semenyakitkan itu. Karena rasanya gak enak kalau harus ngerasain perasaan-perasaan yang bisa ngebuat diri ini sehancur itu. Tapi dari waktu ke waktu, rasa takut itu bisa hilang. Rasa takut itu bisa hilang karena aku bisa sesayang itu sama orang itu. Aku bisa setulus itu. Walaupun mungkin overthinking itu masih tetap ada, tapi kayak semuanya hilang karena ada perasaan aman dan nyaman. Dan itu salah satu potensi aku menaruh ekspektasi yang lebih terhadap manusia. Sebenarnya memang gak boleh. Tapi ketika udah bangun hubungan sama seseorang, ya aku kayak udah punya atau udah siapin satu ruang seluas mungkin untuk kecewa sama orang itu. Salah satu hal yang gak bisa aku hindari juga adalah perasaan kecewa. Karena sampai kapanpun aku gak bisa lari dari perasaan kecewa. Entah itu karena manusia, pekerjaan, pendidikan, apapun itu. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi di luar ekspektasi aku, ya aku akan kecewa. Dan kadang ini sakit sih sebenarnya. Cuma tuh beberapa orang yang pernah datang ke hidup aku ternyata bukan buat stay selamanya. Mereka tuh gak akan bisa stay selamanya. Sakit sih, tapi ya itu realitanya. Realita yang menyakitkan. Dan mungkin mereka hadir karena buat ninggalin sesuatu. Entah itu kenangan, pelajaran, perasaan, dan momen-momen yang gak akan bisa diulang kembali. Kadang kalau misalnya lihat di archive Instagram atau galeri, terus masih ada foto sama orang itu, agak bikin mata berkaca-kaca karena ternyata udah sejauh itu ya. Ternyata gak bisa ya balik lagi kayak dulu. Sakit sih, tapi ya mungkin itu jadi salah satu proses dewasa kali ya. Banyak kehilangan. Dan yang paling anehnya, sejauh apapun mereka pergi, mereka tuh kayak udah punya tempat tersendiri di hati aku. Karena mungkin mau mengecewakan apapun orang itu, dan karena aku pernah sesayang itu, jadi kayak beda aja gitu. Beberapa belakangan ini tuh kayak
bikin aku belajar banyak hal. Awalnya yang mungkin udah aku genggam, udah jadi milik aku, gak selamanya bisa jadi milik aku. Akan ada saatnya aku harus melepaskan genggaman itu. Aku harus bisa melepaskan beberapa hal yang ternyata emang udah gak bisa aku genggam lagi. Dan kita harus rela, harus ikhlas kalau mereka udah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ya mungkin emang sakit. Oh ternyata bahagianya bukan aku ya. Ternyata bahagianya ada di orang lain. Sakit sih. Tapi selama itu bisa buat mereka bahagia, mereka mencapai mimpi mereka, mereka bisa tetap bertahan, ya kenapa enggak? Dan di antara semua yang ada, di antara semua yang sudah terjadi, aku bersyukur banget karena dikasih kesempatan sama Tuhan untuk untuk ngalamin hal-hal kayak gitu. Bersyukur karena mereka pernah ada di hidup aku. Ya mungkin walaupun cuma beberapa saat ya, tapi seenggaknya ada beberapa cerita atau beberapa proses yang mereka ada kok di bagian proses itu. Jadi apapun yang terjadi saat ini, salah satu kata yang bisa mewakili adalah bersyukur. Bersyukur karena apapun yang terjadi ya pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena luka itu kalau disangkal terus ya jadi gak baik buat diri aku sendiri. Mungkin kalau sampai saat ini aku menyangkal luka itu, aku menolak luka itu, aku membiarkan luka itu lama-lama, aku jadi orang yang beda. Aku jadi orang yang mungkin aku gak bisa berempati ke siapapun. Aku jadi orang yang ya mungkin sulit ditebak. Dan baik lagi, walaupun prosesnya sakit dan bikin aku hancur banget, tapi mau gak mau, aku yang harus menghadapi luka itu sendirian. Aku yang harus lawan itu. Aku yang harus paksa diri aku untuk benar-benar berani untuk lawan semua rasa takut itu. Untuk melawan semua perasaan-perasaan yang gak seharusnya tinggal di diri ini. Ternyata memaafkan tuh bukan untuk orang lain aja, tapi untuk diri aku sendiri. Walaupun mungkin terkesan kayak dia kan yang nyakitin, kenapa kita juga yang harus ampunin, kenapa kita juga yang harus nahan. Tapi untuk diri sendiri, semuanya untuk diri sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Jadi ya mau gak mau. Jadi ya pahit sih, tapi kita yang dilukai, tapi kita juga yang harus beresin. Pahit sih, tapi ya itulah bagian dari prosesnya. Kalau kita gak ngerasain itu, kita kan jadi gak tahu gimana rasa sembuh, gimana rasa pulih, gimana rasanya memaafkan orang yang mungkin udah nyakitin kita berkali-kali.
Dan ternyata rasanya selega itu. Kayak beban yang ada di pundak tuh berkurang satu persatu. Dan aku jadi kayak minta sama Tuhan untuk kasih kekuatan yang lebih untuk aku bisa gitu loh. Aku bisa kasih ruang seluas mungkin untuk kata maaf itu, untuk kata berdamai itu. Karena ternyata tuh berdamai dengan suatu hal yang udah nyakitin kita tuh gak semudah itu. Jadi ya aku cuma minta kekuatan dari Tuhan untuk aku bisa ngelakuin itu lebih dan lebih. Dan untuk kamu siapapun itu, selamat mengejar kata ikhlas. Semoga kamu benar-benar bisa pulih dari luka yang sedang kamu alami sekarang. Dan jangan lupa, ketika mau berdamai dengan orang lain, kamu juga harus berdamai dulu dengan diri kamu sendiri. Apapun yang lagi kamu rasain, jangan disangkal, jangan ditolak, jangan denial. Karena satu-satunya harus kamu lakuin ya adalah menerima luka itu. Menerima rasa kecewanya, menerima sedihnya, menerima rasa marahnya. Walaupun gak enak, tapi ya itu yang harus dilakuin. Walaupun harus nangis berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Luka kalau gak diterima ya pastinya akan kesimpan di satu ruang yang gelap. Dan mungkin jadinya jadi perasaan yang tersembunyi, yang gak dianggap. Dan mungkin akan berakhir gak baik di hari depan. Jadi selamat berproses dan semoga pulih secepatnya. Terima kasih sudah bertahan. Jangan keras-keras sama diri sendiri. Jangan lupa sayang banyak sama diri sendiri.